apa sih Kak yang mendasari Kakak masuk dunia politik? Sebetulnya kan tadi awalnya saya bilang saya banyak bawain acara politik awal-awalnya. Jadi itu sebetulnya kalau ditanya yang ngajakin untuk jadi caleg itu udah tiap pemilu tuh pasti banyak lah partai yang ngajak lah gitu ya. Di Pinang ceritanya. Cuma memang nggak tahu kenapa suami saya tuh nggak pernah ngasih. Intinya adalah nggak tahu deh, pokoknya enggak aja. Kalau buat perempuan itu kalau nggak ada ridho susah lah ya dari suami. Jadi mau gimana pun juga ya nggak bisa. Nggak tahu gimana, ini tahu-tahu tahun ini tiba-tiba dia yang mulai, dia yang nanya, kamu mau nggak sih, masih mau nggak kamu gitu. Terus saya bilang beneran nih gitu. Oke deh, saya izinin, bismillah deh kamu jalan gitu. Udah kemudian saya ketemu lah sama teman-teman yang memang masih banyak di partai politik ya, teman yang saya kenal, yang saya tahu maksudnya dia baik sama saya, dia bisa membimbing saya gitu ya. Ya udah kemudian ini aja pun ngomongin partai kan gak cuma satu sebetulnya yang ngajak ya gitu, tapi kan tetap mesti dicari yang kira-kira paling pas buat kita. Terus kan kita kan maju nih misalkan, kan udah ada di kepala kita yang pengen kita perjuangkan. Saya dari bidang kesehatan, di bidang kesehatan aja masih banyak yang mesti diperjuangkan, termasuk barangkali anak-anak yang berkebutuhan khusus, masih banyak nih yang kita mesti kejar gitu ya. Pengennya ada center lah di Indonesia ini, masa nggak punya sih gitu ya. Padahal anak yang berkebutuhan khusus itu ya memang bukan cuma jumlahnya banyak ya, tapi mereka itu kan umurnya kan panjang, bukannya yang kemudian dia mau diapakan untuk orang tuanya terus kemudian nggak bisa. Dan jangan pernah berpikir bahwa anak-anak tersebut pasti anak orang kaya, ya kan enggak gitu. Terus kalau yang nggak punya terus gimana? Yang namanya terapisnya mereka itu ya, itu kan nggak murah gitu, dan hitungannya per jam. Itu aja udah PR besar, belum lagi kesehatan masyarakat yang mesti kita kejar. Kita lihat ya, pandemi itu memperlihatkan bagaimana sistem kesehatan itu mesti dirapikan. Tapi yang juga bikin saya resah itu adalah kalau sekarang ya, saya tuh di bidang pendidikan yang bikin saya tuh, kan saya ibu-ibu ya, ini sebagai ibu bukan sebagai dokter. Saya ngebayangin, berasa nggak sih kita ngerasa kesini nih ya, bangsa Indonesia tuh udah nggak ramah lagi. Bangsa Indonesia itu tidak sopan lagi, nggak santun lagi. Anak-anak sekarang itu, nggak cuma anak sekarang sih, kita semua nih udah terbiasa sama media sosial sampai lupa ada yang namanya akhlak, ada yang namanya budi pekerti, ada yang namanya akhlak. Bicara sama orang tua harusnya gimana? Nggak usah jauh-jauh deh, coba dilihat. Ngantri aja masih belum bisa. Terus banyak lagi pekerjaan yang nggak perlu pakai uang, tapi harus pakai santai. Itu yang meresahkan buat saya. Kalau buat saya, mestinya budi pekerti itu ditekankan lagi dari masih kecil. Kita sebagai bangsa itu benar-benar menjadi bangsa yang ramah. Bukan cuma dulu ramah, sekarang udah nggak lagi. Dulu santun, sekarang udah nggak lagi. Santun itu penting. Orang harus mengerti bahwa bukan orang pintar yang penting, bukan orang kaya yang hebat. Orang yang berakhlak itu adalah orang yang paling hebat. Kalau semua kita bisa sama-sama menjaga, udah gak bakal ada bullying lagi sih sebetulnya. Itu adalah dasar semua. Itu adalah tingkah laku sehari-hari. Ini yang bikin saya resah. Kalau saya merasa bahwa sebagai seorang ibu, kita mesti sama-sama, ayo perempuan yuk sama-sama yuk. Kita ngingetin kepada bangsa ini. Apalagi kita kan masuk ke bonus demografi gitu ya, lagi hebat-hebatnya loh bangsa. Jangan cuma jadi bangsa yang hebat, tapi santunnya ketinggalan, akhlaknya ketinggalan. Sampai sekarang udah berapa partai politik sih Kak? Tadi kan katanya udah banyak tuh partai politik yang minat. Saya nggak boleh nyebutin ya, karena saya sombong atau gimana. Tapi yang pasti akhirnya berlabuh di PAN ini karena saya ngerasa kan ada gagasan ya. Nah, gagasan ini nih kemudian yang ditangkap dengan baik, kemudian dikasih ruang untuk berjuang. Jadi kamu berjuang deh gitu. Kita bantu. Pokoknya kamu berjuang, gagasan yang kamu mau apa, kamu perjuangkan. Di PAN itu lebih luas, lebih lebih menerima, lebih open. Jadi akhirnya saya lompatnya ke PAN. Ya, dan kebetulan juga memang banyak teman-teman yang saya kenal gitu ya. Berarti udah berapa persen nih Kak tahu tentang dunia politik? Karena kan sebelumnya juga sudah mengenal dunia politik. Walaupun kita nggak terjun di politik praktis, kan bukan berarti kita tidak mengikuti ya. Cuman barangkali ya belum dalam lingkaran aja. Salah satunya juga yang selalu saya dikatain sama teman-teman gini kan, ada teman-teman udah banyak yang di dalam. Maksudnya waktu berjuang itu kan nggak semudah yang kita bayangkan. Terus
mereka bilang kalau mau berjuang masuk dalam lingkaran, karena kalau di luar lingkaran teriak-teriak tuh nggak selesai. Dan jangan jadi mengerti perjuangan untuk kemudian apa sih, memperjuangkan gagasan tuh nggak semudah yang kita bayangin. Kita tuh nggak, jangan di luar tuh kayaknya harusnya gini dong, harusnya gini ya, tapi di dalam tuh nggak segampang itu. Makanya teman-teman yang di dalam bilang makanya masuk biar kamu tahu, dan kalau mau bikin gerakan yang benar ayo bikin sama-sama. Tapi udah paham sendiri belum sih Kak kayak ADART partai gitu-gitu? Sebelum masuk ya udah mesti lah, mau nggak mau ya kita kan mesti tahu nih partai punya kemana, posisinya di mana, arahnya seperti apa, melihat anginnya kayak gimana. Oh ya pasti, karena kalau nggak begitu juga memang kan ada partai yang misalkan secara ADART-nya, secara partainya nggak cocok buat saya, jadi ya saya mundur, mohon maaf gitu, barangkali emang belum nyambung aja gitu. Apa tuh Kak? Nggak ada partai yang jelek, nggak bisa saya sebutkan, mohon maaf. Nggak bisa, kita gini, kita nggak cocok itu bukan berarti partainya jelek kan, kebetulan aja kita nggak cocok. Visi misi partai sendiri sama nggak sih Kak sama visi misi Kakak sendiri? Visi misi partai tentu besar lah ya, visi misi sendiri itu lebih kecil, lebih detail gitu sebetulnya. Tapi apa yang mau saya perjuangkan itu bisa kemudian diakomodir sama partai, itu sih yang paling penting sebetulnya. Ini saya mau berjuang, tadi yang saya sebutin, saya itu mau berjuang seperti itu. Partainya oke, menyambut, ayo sini kita bantu, itu kan yang penting. Jangan cuma duduk terus nggak tahu mau ngapain gitu kan. Ini kan PR baru sebetulnya. Jangan pernah bilang ini nggak pakai perjuangan. Mau duduk di sana itu kan perjuangannya panjang gitu. Dari sekarang sampai nanti hari pemilihan itu perjuangan saya. Kalau orang nanti ngomong gini, ngapain sih cari gara-gara, ngapain sih cari kerjaan gitu kan banyak juga ya. Kok kamu kan bisa ngerjain yang lain gitu. Apalagi kalau udah yang ngomongnya agak nyinyir ya, maksudnya gini, udah nggak laku ya, udah nggak ada job ya. Udah gitu sih sebetulnya. Lagian hitung-hitungan deh kadang-kadang gitu ya. Memang berapa sih dapatnya, berapa banyak sih mau dapatnya di sana gitu. Kalau memang kita di jalan yang benar, nggak ngapa-ngapain, nggak macem-macem, kan ketakar juga sebetulnya. Yang tiba-tiba kaya raya, ya kan banyak juga yang udah pakai rompi kuning, rompi pink ya kan gitu. Jadi sebetulnya ya mesti dipikirkan lagi sih ke arah sana. Intinya saya juga bukan orang yang bermewah-mewah, jadi nggak repot sih sebetulnya. Sampai saat ini insya Allah, sampai ke depannya juga nggak silau sama yang seperti itu. Untuk sekarang kan berarti masih berjuang untuk kedepannya Kak? Masih berjuang, masih baru mulai. Saya cuma bilang bahwa ini perjuangan ini baru mulai, masih panjang jalannya. Bukan berarti nyalek terus dapat. Nyalek itu artis pun gitu ya. Orang cuma baru tahu, tapi kan bukan berarti orang akan milih. Dia masih mesti berjuang supaya meyakinkan orang untuk milih dia. Percepatan sendiri dari diri Kakak untuk kedepannya mau buat apa nih Kak? Maksudnya maaf? Seperti di dunia politik ini, percepatan Kakak untuk kedepannya mau gimana lagi, apalagi yang akan Kakak lakukan gitu? Nah, gagasannya yang mau saya perjuangkan tadi sudah saya sebutkan ya, ada beberapa itu yang mau saya perjuangkan, dan itu harus jadi dalam waktu 5 tahun kalau saya sampai. Tapi kan gini, langkah pertama adalah duduk dulu. Untuk dapat duduk itu harus berjuang dulu. Jadi memang cara berpikirnya itu udah masih satu langkah. Nggak bisa kemudian nanti di sana ngapain aja, enggak. Sekarang berjuang dulu untuk sampai di sana, baru kemudian gagasan bisa diperjuangkan. Saya sih berharap saya bisa kemudian merangkul banyak orang di sana, bukan cuma dalam satu partai.